Kali ini kita akan bahas HP Itel A70. HP Itel A70 ini sebelumnya udah dirilis kurang lebih 2 minggu yang lalu, atau tepatnya di awal bulan November ini. Kenapa kita bahas HP ini? Ya karena HP ini murah. Karena HP murah itu biasanya dicari sama orang-orang gitu loh. HP murah dengan spesifikasi yang lumayan. Ya jangan berharap lebih untuk HP murah ya, karena HP murah itu pasti semuanya nggak punya kelebihan. Ya ada sih kelebihan, tapi nggak semua kelebihannya itu bakal diunggulkan gitu, seperti HP-HP flagship atau mid range gitu. Soalnya ini HP low range atau HP murahan gitu. Karena HP Itel A70 ini di harga cuman di bawah 1 juta. Tepatnya 999 atau 989. Ini tergantung dari varian RAM-nya. Kalau RAM 3GB per 128 itu mungkin cuma 900 berapa. Kalau RAM 4GB per 256 atau nggak tahu berapa. Nah itu mungkin harganya bisa 1 juta lebih sedikit gitu. Ya ini mungkin buat kalian yang ingin mencari HP harga kurang di bawah 1 juta, kurang ya nggak lebih dari 1 juta, mungkin ini bisa jadi solusi buat kalian gitu, HP Itel A70. Nah apa aja sih spesifikasinya dan apa aja keunggulannya? Mari kita bahas. Sebanding dengan harganya, HP Itel A70 ini juga memiliki spesifikasi yang sederhana gitu. Nah salah satunya yaitu menggunakan prosesor yang mungkin semua orang nggak kenal gitu, karena dia nggak menggunakan MediaTek atau menggunakan Snapdragon, dia menggunakan Unisoc T60363 gitu ya. Ini mungkin prosesor yang jarang dikenali atau jarang ditemui di HP kompetitor lainnya gitu, seperti Xiaomi, Oppo, Vivo gitu kan. Nah, Itel tuh selalu menggunakan Unisoc. Entah kenapa, mungkin dengan harga yang lebih murah. Kenapa Unisoc itu mungkin ya murah itu sih. Aku juga kurang tahu kenapa Itel selalu menggunakan Unisoc dan kenapa Itel selalu dijual dengan harga murah dibanding dengan kompetitor lainnya gitu. Dan aku juga belum pernah ngerasain HP Itel itu seperti apa, karena ini ya mungkin cuman menjadi referensi kalian lah kalau HP Itel tuh harganya lebih murah gitu. Ya ini konten yang biasa kita bikin lah, kita bikin konten tanpa ada barang. Tapi sebelumnya kita sempat ada barang juga, yaitu HP Poco X5. Mungkin bisa klik di sini jika kalian ingin cari HP dengan flagship. Ya ini masih belum flagship sih, masih mid range. Ya mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan kalian selain HP dengan harga di bawah 1 jutaan. Selanjutnya ini ada RAM. Ya ini RAM-nya mungkin ada dua pilihan, RAM 3GB, ada RAM 4GB gitu. Ya RAM 3GB ini mesti lebih murah dibandingkan dengan RAM 4GB. Nah jangan lupa Itel selalu memberikan RAM extended atau RAM tambahan, walaupun ini kurang berfungsi atau berguna ya. Ya tapi seenggaknya ini bisa menjadi brandingnya Itel untuk HP yang setiap kali dia bikin atau mereka luncurkan pasti ada RAM extendednya gitu. Kata youtuber sih ini nggak berguna. Tapi seenggaknya ini branding gitu. Balik lagi ke itu tadi, dia branding. Dan selanjutnya baterainya 5000 mAh. Ya ini lumayan lah dengan harga nggak nyampe 1 juta. Ini baterainya yang dibekali dengan 5000 mAh ini it's okay menurutku. Nah dengan 5000 mAh ya walaupun baterainya gede ini 5000 mAh, tapi pasti ada kekurangannya, itu mungkin ini belum fast charging tapi udah Type C. Jangan lupa dia udah Type C tapi belum fast charging. Jika kalian punya charger lain atau fast charging bisa dicoba, karena bawaannya tuh cuman kalau nggak salah 10 watt gitu. 10 watt ini kecil ya, karena fast charging itu biasanya 30 ke atas, 33 watt, 64 watt gitu. Kali ini cuma 10 watt. Terus kamera ganda juga cuma 13 megapiksel, walaupun dia memiliki desain seperti iPhone 14 Pro Max gitu. Ini bisa lihat gambar di sini, dia memiliki boba 3, tapi kameranya cuman yang berfungsi cuma 2 gitu. Jadinya salah satunya yang di sebelah kiri itu flash gitu, itu flashnya. Flash sih apa sih nyebutnya? Flash ya.
flashlight. Nah dia cuma flashlight, terus kamera utamanya dia pojokan itu 13 megapiksel, terus kamera satunya walaupun banyak gede tapi itu cuma 3 megapiksel gitu. Nah salah satu kelebihannya, tadi aku juga bahas fitur ya, salah satu kelebihannya itu adalah fitur-fitur yang diberikan oleh itel A70. Nah salah satu fiturnya yaitu punya dynamic bar. Nah kenapa ini bisa disebut mirip iPhone iPhone 14 ya, iPhone 14 Pro Max ya, karena dia memiliki dynamic bar. Walaupun dynamic barnya nggak terlalu mirip, dia soalnya di layar depannya menggunakan layar poni seperti gambar di sini, menggunakan layar poni, namun itu bisa melebar gitu loh seperti dynamic bar gitu. Dan dynamic barnya tuh smooth ini bagus sih, dengan harga 1 juta dynamic barnya tuh smooth gitu, nggak terlihat seperti abal-abal. Nah terus ada fingerprintnya juga di samping di tombol on off. Ini keren banget sih. Dan biasanya HP murahan seperti mungkin di zaman dulu, aku di zaman dulu tuh sempat jualan HP juga kayak Mito, terus apa lagi ya, apa sih selain Mito di CI, Motorola ya, HP Mito, Motorola dan lain-lain gitu kan. Dia HP murah tapi ya inilah, kita nggak berharap lebih karena Mito tuh selalu memberikan HP murah gitu. Nexian juga ada dulu kalau masih ingat, itu kan juga HP murahan gitu ya, dan fiturnya juga nggak terlalu bagus. Nah kali ini itel HP murahan tapi fiturnya lengkap lah menurutku. Nah untuk harga 1 jutaan biasanya ini fingerprint di belakang, kalau nggak mah nggak ada sekalian. Kalau itel A70 ini fingerprintnya di samping. Ini bagus banget sih menurutku. Ini dari segi fitur ya, bukan dari performa. Kalau performa nanti kita bahas di akhir aja. Untuk selanjutnya ada Face ID. Ini Face ID, jadinya dia memiliki 3 fitur yang sangat-sangat bagus, bisa dibilang berguna karena fitur ini ya sering ditemuin di HP mid range gitu. Nah kalau A70 ini kan HP low range ya, atau HP murahan aku bisa bilang begitu, karena HP-nya juga di bawah 1 juta. Ada fingerprint, ada Face ID, dan terakhir ada dynamic bar gitu ya. Ini bagus banget. Untuk dari segi performa ini nggak usah berharap lebih karena dia menggunakan Unisoc T63 yang terbilang ini kurang bagus lah. Kalau buat main Mobile Legend ini cuman bisa rata kiri gitu, karena aku udah lihat kan ada yang sempat review atau mencoba buat bermain game itel A70 ya, dia ini drop FPS patah-patah, itu baru buat main brawl, kecuali buat main rank atau klasik yang itu semakin memuat performanya lah dan memakan RAM-nya semakin banyak gitu untuk bermain di mode klasik atau rank ya, itu pasti bakal makin patah-patah. Apalagi FPS-nya yang A70 dapat kan itu mentok cuma di 40, dia nggak bisa sampai 60 fps ya. Itu salah satu faktor sih, dia sadar diri mungkin ya, A70 sadar diri kalau HP-nya itu cuman bisa mentoknya di 40, makanya nggak bisa dilebihin dari 40. Kalau lebih dari 40 mungkin bisa meledak atau panas. Nah ya buat kesimpulannya sih mungkin itel A70 ini cocok ya buat kaum ibu-ibu atau bapak-bapak atau kalian yang ingin membelikan HP untuk orang tua kalian tapi dengan harga murah dan fitur oke dan spesifikasinya juga menurutku masih oke dibandingkan dengan kompetitor lainnya karena harga ini lebih murah. Ya ini bisa jadi pilihan buat kalian itel A70 dibandingkan kalian beli HP merek-merek Cina yang nggak jelas, yang banyak dijual di Shopee, yang datang ternyata cuma batu bata kan, itu banyak banget kasus-kasus seperti itu ya. Ini HP itel A70 ini bisa banget jadi solusi buat kalian yang cari HP murah tapi dengan spesifikasi yang biasa aja. Jangan berharap lebih, biasa aja. Nah tapi cukup lah untuk dipakai ya. Mungkin itu aja. Apa ya ini,
saran atau pembahasan pembahasan HP Itel A70 untuk kurang lebihnya mohon maaf. Kayak apa baik aku. Dan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk mengetahui teknologi di dunia ini.